Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar calon entrepreneur? Hari ini kita akan membahas mengenai wirausaha produk budidaya unggas petelur. Tahu nggak kenapa budidaya unggas petelur merupakan salah satu usaha yang penting untuk kita lakukan? Yap, benar sekali. Karena telur merupakan salah satu kebutuhan pangan di Indonesia. Bagaimana sih suatu negara atau individu dikatakan sudah memenuhi ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya untuk mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Nah, ada 3 pilar utama ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan yang cukup. Yang kedua, distribusi yang lancar dan merata. Dan yang ketiga, konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati seperti produk pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, dan lain sebagainya yang dikonsumsi secara langsung ataupun diolah terlebih dahulu. Pangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, nutrisi apa saja sih yang dibutuhkan oleh manusia? Nutrisi yang dibutuhkan manusia yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, sumber pangan itu bisa berasal dari 2, yaitu pangan nabati dan pangan hewani. Pangan nabati berasal dari tumbuhan, sedangkan pangan hewani berasal dari hewan. Saat ini, pola konsumsi pangan manusia sudah mulai berubah dari yang banyak memakan atau mengkonsumsi karbohidrat menjadi banyak mengkonsumsi protein dan lemak. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi 2, yaitu protein nabati dan protein hewani. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, protein nabati memiliki kelebihan yaitu merupakan protein berkualitas tinggi dan mengandung nutrisi lainnya. Sedangkan kekurangannya mengandung hanya beberapa asam amino esensial saja dan susah dicerna oleh tubuh. Sedangkan protein hewani memiliki kelebihan yang pertama mengandung jenis asam amino esensial yang paling lengkap. Kemudian juga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Sedangkan kekurangan dari protein hewani yang pertama memiliki kandungan lemak dan kolesterol tinggi. Selain itu juga mengandung kadar sodium tinggi yang bisa memicu tekanan darah tinggi. Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk besar, sehingga jumlah pangan yang dibutuhkan juga besar. Usaha pemenuhan pangan menjadi persoalan penting bagi bangsa Indonesia. Jumlah penduduk yang terus-menerus bertambah harus juga diikuti dengan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa Indonesia, sehingga ketahanan pangan dapat terwujud. Salah satu upaya untuk memenuhi ketahanan pangan di Indonesia yaitu dengan dikembangkannya budidaya secara mandiri. Budidaya merupakan tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya, baik itu berasal dari tumbuhan maupun dari ternak. Nah, budidaya ternak itu sendiri adalah usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan, yang tentunya hasilnya bisa berupa daging, susu, ataupun telur. Selanjutnya, budidaya unggas merupakan usaha budidaya untuk menghasilkan daging dan telur. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu unggas petelur, yaitu unggas yang dibudidaya untuk diambil telurnya. Setiap kegiatan usaha pasti memiliki peluang dan tantangan. Nah, apa sih peluang dan tantangan saat kita budidaya unggas petelur? Yang pertama yaitu peluang usaha. Peluang usaha budidaya unggas petelur sangatlah besar. Kenapa? Karena kebutuhan telur untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi.
sebelum kita memulai usaha, kita harus tahu kemana produk kita akan dipasarkan. Dan kita harus juga tahu seberapa besar tingkat pesaing kita. Calon entrepreneur. Kalau kita ingin berhasil dalam berwirausaha, maka kita harus memiliki sikap yang baik. Sikap yang tentunya bisa mendorong keberhasilan kita dalam berwirausaha. Sikap apa aja itu? Yang pertama yaitu jujur. Sebagai seorang pewirausaha, kita harus jujur, baik itu kepada karyawan kita, kepada pelanggan kita, atau kepada siapapun. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, sebagai seorang pewirausaha harus pantang menyerah, berani mencoba, dan berani mengambil resiko. Yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Yang keempat, berorientasi ke masa depan. Sebagai seorang pewirausaha, kita harus memikirkan masa depan. Selanjutnya, tanggung jawab. Sebagai seorang pewirausaha, kita harus tanggung jawab, baik itu kepada pelanggan kita, kepada karyawan kita, kepada produk yang kita hasilkan. Dan beberapa sikap yang lain yang harus kita miliki sebagai seorang pewirausaha. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai unggas petelur. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk dalam kelompok burung. Ciri unggas yaitu bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Sedangkan jenis unggas ada dua, yaitu unggas petelur dan unggas pedaging. Yang kita bahas di sini yaitu unggas petelur. Apa itu unggas petelur? Unggas petelur adalah unggas yang dibudidayakan untuk diambil telurnya. Jenis-jenis unggas petelur. Yang pertama yaitu ayam. Ayam adalah unggas petelur yang paling umum dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam sangatlah tinggi. Nah, telur ayam yang paling sering dibudidayakan ada dua, yaitu ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Ayam petelur ringan memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai badan yang ramping dan kecil, bulunya berwarna putih, berjengger merah. Ayam petelur putih mampu bertelur sampai 260 butir setiap tahun. Sedangkan ayam petelur medium ditandai dengan bobot tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan ayam petelur putih, sehingga dapat menghasilkan daging cukup banyak. Ayam petelur medium memiliki telur berwarna coklat. Telur yang dihasilkan lebih besar daripada telur yang dihasilkan oleh petelur putih. Namun jumlah telur coklat yang dihasilkan lebih sedikit. Selanjutnya, itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air. Itik memiliki badan kecil dan ramping serta dapat bergerak lincah. Telur itik memiliki kandungan nutrisi dan ukuran yang mirip telur ayam, sehingga sering dijadikan alternatif pengganti telur ayam. Selanjutnya, entok atau biasa disebut sebagai bebek. Bebek merupakan unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lamban dibandingkan dengan itik. Telur entok mirip dengan telur itik. Selanjutnya, angsa. Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar serta berbulu warna putih. Angsa memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan bebek, itik ataupun ayam. Budidaya angsa sebagai petelur tidak sebanyak itik atau bebek. Telur angsa berukuran lebih besar, bahkan bisa mencapai 3 kali ukuran telur ayam. Yang terakhir, burung puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakkan untuk komersial. Burung puyuh memiliki bulu yang berwarna coklat, bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Telur puyuh berukuran kecil, yaitu kira-kira 1/4 ukuran telur ayam. Komposisi gizinya sama dengan telur ayam. Produk budidaya unggas petelur. Budidaya ternak unggas petelur tentu saja menghasilkan produk utama berupa telur. Telur yang dihasilkan dapat diolah dengan cara direbus, digoreng, atau sebagai bahan baku makanan seperti kue dan roti. Selain itu juga bisa diolah menjadi telur asin, sebagai campuran minuman STMJ, dan lain sebagainya.
kita. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu mensyukuri rahmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Calon entrepreneur, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai wirausaha produk budidaya unggas petelur. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Assalamualaikum.